Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak soleh dan solehah. Tetap semangat ya. Pagi hari ini kita akan belajar tema 8, Praja Muda Karana. Kita akan mempelajari subtema 1. Marilah kita awali pertemuan kita pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Anak-anak bisa simak ya buku pena kalian di halaman 109. Kita akan belajar muatan PPKN. Arti gambar pada lambang negara kesatuan Republik Indonesia atau biasa kita singkat dengan nama NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sekarang kalian amati dulu gambar Garuda Pancasila yang ada di layar. Banyak bulu pada sayap, ujung ekor, pangkal ekor, dan leher menunjukkan tanggal, bulan, dan tahun kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bulu sayap ada 17 helai yang menggambarkan tanggal kemerdekaan Indonesia. Bulu sayapnya ini ya. Kemudian bulu pada ekor ada 8 helai yang menggambarkan bulan kemerdekaan Indonesia, yaitu bulan Agustus. Di sini bulu pada ekornya. Kemudian bulu pada pangkal ekor ada 19 helai yang menggambarkan 2 angka pertama tahun kemerdekaan Indonesia. Bulu pada leher ada 45 helai yang menggambarkan 2 angka terakhir tahun kemerdekaan Indonesia. Jadi jumlah helai bulu pada pangkal ekor dan leher menunjukkan tahun kemerdekaan Indonesia, yaitu 1945. Dengan demikian jumlah helai bulu pada sayap, ujung ekor, pangkal ekor, dan leher melambangkan hari proklamasi kemerdekaan Indonesia, yaitu tanggal 17 Agustus 1945. Kalian bisa simak di halaman 110 di buku pena kalian. Di situ ada gambar bagian-bagiannya ya. Nanti kalian bisa mengisinya sendiri di rumah. Ini namanya bagian apa? Selanjutnya, makna perisai yang terdapat pada Garuda Pancasila. Jadi cerita ulang ya, makna perisainya itu yang di sini. Ini perisainya, nggih. Kita bahas satu-satu. Sila pertama berbunyi ketuhanan yang Maha Esa, lambangnya bintang. Kemudian sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Lambangnya apa? Lambangnya rantai. 3, persatuan Indonesia. Gambarnya pohon beringin. 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lambangnya kepala banteng. Kemudian yang terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lambangnya padi dan kapas. Jadi di tengah perisai tadi terdapat garis hitam tebal yang menandakan garis khatulistiwa. Ini ya, di tengah perisai ini garisnya hitam tebal, garis khatulistiwa. Garis itu melambangkan bahwa negara NKRI berada di lintasan garis khatulistiwa. Jadi negara NKRI itu merupakan negara yang merdeka dan berdaulat. Itu tadi ya tentang makna perisai. Jadi perisai itu melambangkan perjuangan dan perlindungan diri untuk mencapai tujuan yang ada di dalam setiap sila-sila Pancasila. Sekarang kita lanjut materi berikutnya. Kita akan belajar muatan bahasa Indonesia, menjelaskan lambang seragam pramuka. Kemarin kita sudah belajar sedikit tentang pramuka ya. Jadi pramuka itu ada kelompok-kelompok atau tingkatannya. Dari umur 7 sampai 10 tahun itu namanya pramuka siaga. Kemudian dari umur 11 sampai 15 tahun namanya pramuka penggalang. Pada seragam pramuka siaga dan penggalang itu nanti terdapat lambang yang berbeda.
Ketika kita atau anak-anak di kelas 3, berarti anak-anak itu termasuk kelompok pramuka siaga. Ya, kita lanjutkan. Anak-anak bisa lihat teks tanda pengenal pakaian seragam pramuka siaga di halaman 111. Terus akan jelaskan ya, pakaian seragam pramuka berbeda-beda sesuai tingkatannya. Ciri pakaian seragam pramuka siaga adalah memiliki list berwarna coklat tua pada lengan baju. Seragam pramuka siaga dilengkapi dengan lambang-lambang. Lambang pengenal diri berupa papan nama yang dikenakan di baju bagian depan kanan di atas lipatan. Pada tutup kepala terdapat lambang yang dikenakan di bagian tengah depan dan berwarna hijau. Bentuk tanda topi untuk pramuka putra dan putri berbeda, yaitu berbentuk segi 4 untuk putra dan lingkaran untuk putri. Lambang lain yang terdapat pada seragam pramuka adalah lambang pelantikan. Warna dasar pelantikan adalah warna coklat. Bentuk dan tempat pemasangan lambang pelantikan untuk pramuka putra dan putri berbeda. Jadi untuk putri itu pelantikannya berbentuk lingkaran dan dipasang pada sebelah kiri. Ya, jadi tanda pelantikannya itu berbentuk lingkaran dan dipasang di sebelah kiri seperti di halaman 111 itu ada gambarnya di situ, kamu bisa lihat ya. Kemudian lambang untuk pelantikan pramuka putra itu bentuknya segi 4 dan dipasang di sebelah kanan. Gambarnya juga sudah ada di dalam bukumu. Kita lanjutkan materi berikutnya masih dengan seputar pramuka. Sekarang kita akan belajar lambang pramuka internasional. Seperti di halaman 113, kalian bisa simak. Lambang pramuka internasional, gambarnya seperti ini ya. Pramuka merupakan singkatan dari Praja Muda Karana. Pramuka memiliki 2 lambang, yaitu lambang pramuka Indonesia dan internasional. Lambang pramuka internasional dikenal dengan lambang Pandu Dunia atau WOSM, World Organization Code of Movement atau Organisasi Kepanduan Dunia. WOSM itu didirikan pada tahun 1922. Lambangnya itu terdiri dari bunga lili dengan 3 ujung, ya, kompas, 2 bintang, dan tali melingkar bersimpul mati. Di sini tali melingkarnya bersimpul mati. Lambang tersebut berwarna putih dengan dasar berwarna ungu. Karena itu bukunya tidak berwarna, jadi tidak terlihat ya warna ungunya. Di Indonesia, lambang ini menjadi salah satu tanda umum gerakan pramuka. Lambang ini ditempelkan pada seragam pramuka bersama dengan gerakan pramuka. Lambang WOSM dipasang di dada sebelah kanan untuk pramuka putra dan kerah baju sebelah kanan untuk pramuka putri. Bentuk lambang WOSM putra dan putri berbeda pada bentuk bingkainya. Lambang WOSM putra bentuknya segi 4, sedangkan putri berbentuk lingkaran. Nah, sekarang kita akan mendeskripsikan lambang pada seragam pramuka. Mendeskripsikan itu berarti apa? Menyebutkan. Kita bisa mungkin menyebutkan ciri-cirinya, tempatnya, ya. Pemakaian lambang seragam pramuka tujuannya untuk mempermudah mengenal identitas anggota pramuka. Salah satu jenis tanda pengenal pramuka adalah tanda satuan. Tanda satuan menunjukkan tempat seorang anggota pramuka bergabung. Tanda satuan terdiri atas tanda barung, peta wilayah atau lokasi, lambang nomor gugus depan, dan lencana wilayah. Apa itu barung? Barung itu sebutan untuk kelompok pramuka siaga. Jadi kalau anak-anak kelas 3 termasuk pramuka siaga berarti namanya barung.
Lambang barung itu berbentuk segitiga polos berwarna. Lambang barung dipasang di lengan kiri seragam pramuka. Peta wilayah, nomor gugus depan, dan lencana wilayah dipasangkan di lengan sebelah kanan. Itu tadi tentang deskripsi lambang pada seragam pramuka. Sekarang kita akan beralih ke materi berikutnya, jenis-jenis sudut pada bangun datar. Kemarin sudah Usrita bahas ya, ada sudut siku-siku. Masih ingat ya? Sudut siku-siku itu bentuknya seperti apa ya kemarin? Seperti huruf L. Jadi biasanya ada tanda kotaknya. Seperti ini sudut siku-sikunya. Oh, di sini ada tanda bantuan pertolongan. Ini loh seperti huruf L. L-nya di sini. Oh, ini siku-siku, ini siku-siku. L-nya dibolak-balik. Ada L-nya miring, L-nya ditarik dari bawah ke atas seperti huruf L, itu berarti sudut siku. Kemudian ada sudut lancip. Sudut lancip itu yang bagaimana ya kemarin? Sudut lancip itu yang seperti huruf V. Ini sudut lancip. Ya, jadi kalau dibalik seperti huruf V. Nah, ini sudut lancip. Ini juga sudut lancip. Ini sudut lancip, ini sudut lancip. Kemudian yang ketiga ada sudut tumpul. Sudut tumpul itu yang bagaimana wujudnya atau bentuknya? Bentuknya itu seperti sandaran kursi di pantai. Ya, ini seperti sandaran kursi di pantai ya. Oh, ini ya Us. Iya, ini seperti sandaran kursi di pantai. Seperti ini namanya sudut tumpul. Masih ingat ya? Kalau siku-siku itu besarnya berapa? Siku-siku itu besarnya 90 derajat. Kemudian kalau lancip itu besarnya kurang dari 90 derajat. Sedangkan segitiga tumpul itu besarnya lebih dari 90 derajat dan kurang dari 180 derajat. Perhatikan gambar dasi pramuka di samping. Dasi pramuka berbentuk segitiga. Jenis sudut yang terdapat pada dasi pramuka merupakan sudut lancip. Sudah jelas ya, karena ini bentuknya seperti huruf V. Ini lancip, lancip, lancip. Segitiganya ini jumlah sudutnya kan 180. Berarti setiap sudut ini besarnya 60, masing-masing 60 derajat. Setiap bangun datar memiliki jenis sudut yang berbeda-beda. Perhatikan jenis sudut pada bangun datar berikut. Kita bahas bersama-sama ya. Ini sudut apa? Sudut siku-siku. Ini sudut siku-siku. Ini sudut siku-siku. Ini sudut siku-siku. Karena menyerupai huruf L. Terus yang persegi panjang. Sudut siku-siku, sudut siku-siku, sudut siku-siku, sudut siku-siku. Kemudian yang segitiga siku-siku, ada siku-sikunya satu di sini seperti huruf L. Ini ya, garisnya seperti huruf L, berarti di sini segitiga siku-siku. Di sini seperti huruf V, berarti segitiga lancip. Di sini segitiga lancip. Kemudian untuk segitiga sama kaki, di sini juga sudut lancip, sudut lancip, sudut lancip. Jelas ya? Sudut siku-siku terdapat pada bangun datar persegi, persegi panjang, dan segitiga siku-siku. Ya, siku-siku di sini. Sudut lancip terdapat pada bangun datar siku-siku, segitiga sama kaki, jajar genjang, belah ketupat, trapesium sama kaki, dan layang-layang. Sudut tumpul terdapat pada bangun jajar genjang, belah ketupat, trapesium sama kaki, dan layang-layang. Sekarang yang bawah kita bahas. Dari sini namanya sudut tumpul. Karena menyerupai seperti kursi goyang yang ada di pantai itu ya. Terus ini sudut apa? Ini namanya sudut lancip. Di sini sudut lancip, di sini sudut tumpul. Sudah? Sudah jelas ya? Sekarang yang berikutnya, belah ketupat. Nah, belah ketupat ya, kita mau bahas belah ketupat. Ini sudutnya sudut apa ya di belah ketupat? Diperhatikan, untuk belah ketupat itu kan sisinya bentuknya apa? Bentuknya ukurannya sama sisinya, jadi seperti persegi, ukurannya sama. Kita bahas ya dari sini. Ini namanya sudut lancip. Ini sudut lancip.
Di sini ini namanya sudut tumpul meskipun hanya sedikit ya, sedikit sekali. Ya. Terus di sini namanya sudut tumpul. Ya. Terus sekarang trapesium sama kaki. Di sini sudut tumpul, sudut tumpul, sudut lancip, sudut lancip. Sudah. Terus sekarang layang-layang. Di sini sudut apa? Di sini sudut lancip, di sini sudut tumpul, di sini sudut tumpul, di sini sudut lancip. Sudah paham ya anak-anak? Nanti bisa ditulis di sampingnya sini untuk belajar. Sampai di sini pertemuan hari ini. Kurang lebihnya Usrita mohon maaf. Jaga sholat 5 waktu. Semoga puasanya berjalan dengan lancar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.